Pak Rasono, Pak, ini bagaimana nih Pak antara gugatan dan banding gitu ya? Apakah memang dua-duanya itu punya konsekuensi terkait dengan syarat formal yang harus dilunasi dulu nih Pak? Kalau ada yang memang tidak setuju dan seterusnya Pak Rasono. Karena nggak ada biaya nih Pak yang dibayarkan terlebih dahulu gitu, nggak punya uang intinya. Pak Rasono. Baik, ini kalau tidak salah mungkin Pak Pandi membaca Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Kalau mengajukan banding harus membayar minimal 50% dari yang disengketakan. Berubah tuh. Nah, itu tadi kembali ke Bu Dewi. Undang-Undang pajak ini sudah ketinggalan zaman. Karena di Undang-Undang KUP yang tahun 2007 itu kembali self assessment itu dipertegas tapi pelan-pelan. Kalau dulu mengatakan office assessment SKP harus dibayar paling lambat 1 bulan seperti itu kan? Benar nggak Pak Gus? Ya betul Pak. Itu kan walaupun sudah mengatakan self assessment tapi ketentuan harus dibayar itu terus saja dari tahun 83 sampai baru dirubah tahun 2007. Bayangkan itu. Ini undang-undang loh. Pemerintah DPR atas nama rakyat setuju self assessment-nya di mana? Kalau itu kan office assessment, SKP keluar Anda wajib bayar. Baru dirubah tahun 2007. Bayangkan itu berapa tahun tuh? 24 tahun ya. Iya, Pak. Rakyat ini wajib pajak ini ya saya nggak bisa boleh ngomong diapain gitu lah pokoknya diperlakukan tidak adil. Nah sejak tahun 2007 jika sudah jadi SKP tetapi wajib pajak mau ngajukan keberatan tidak harus bayar karena belum terutang. Nah SKP ini mulai apa warna-warna self assessment-nya mulai terasa. Jadi kalau dia ngajukan keberatan, misalkan kena SKP 100 juta, dia tidak wajib bayar keberatan dulu, mau ngajukan keberatan, harus bayar kan seharusnya, dulu undang-undang lama. Dia tidak tertangguhkan, sampai keputusan keberatan terbit wajib bayar. Tapi lagi, setelah keputusan keberatan keluar, masih suruh bayar, tapi dia mau ngajukan banding, ditangguhkan lagi, sampai keputusan banding keluar. Kan seperti itu Pak. Jadi Pak Pandi, Undang-Undang Pengadilan Pajak seperti kata Bu Dewi sudah ketinggalan zaman. Nah disitulah terjadi sengketa di pengadilan pajak Pak, kewajiban membayar ini. Pak Rastono, ya, saya perluas nih Pak pertanyaannya Pak biar lebih menarik Pak. Kalau tadi Pak Rastono menjelaskan di sisi keberatan, kemudian upaya hukumnya adalah banding, itu tidak perlu bayar Pak ya pada saat tidak setuju. Sampai itu belum wajib bayar. Ya. Tapi ya tetap kalau ada. ini pertanyaannya kan yang lebih menarik lagi, bagaimana kalau waktu dulu mengajukan upaya hukum pertama bukan keberatan Pak, tetapi pembatalan SKP gitu ya atau pasal 36. Nah, itu terus tidak harus membayar. Lanjutkan berikutnya ke pengadilan pajak kan nggak bisa keberatan Pak ya, nggak bisa banding ya, karena putusannya adalah pembatalan SKP. Berarti upaya hukumnya gugatan. Nah ini gimana nih Pak menariknya Pak? Nah kalau gugatan kebetulan undang-undang pajak yang dulu, yang sampai sekarang bukan dulu ya, dibedakan Pak. Kalau banding dulu harus bayar dulu gitu. Nah kalau gugatan tuh kok undang-undang mengatakan tidak harus bayar Pak. Maju saja gitu. Ini tadi kan saya bercerita kalau banding harus bayar di Undang-Undang Pengadilan Pajak sampai sekarang belum dirubah. Tapi karena KUP-nya udah berubah, Pengadilan Pajak itu sempat goncang, Pak. Pendapatnya terbelah dua. Ya saya sebagai pengadilan ya harus tunduk pada undang-undang saya sendiri. Walaupun sana di KUP sudah tidak terutang, tetap harus bayar. Saat TDD Anda tidak ngajukan itu. Ini sempat seperti itu. Tapi belakangan insya Allah udah nggak ada lagi lah. Nah kita kan menjalankan hukum kan. Menjalankan hukum walaupun undang-undang pengadilan pajaknya masih bunyi itu, kembali lagi demi keadilan. Wong yang punya pajak aja nggak mau narik, kok kita Pak hakimnya kok kamu harus bayar. Yang punya SKP aja ngomong nggak perlu bayar dulu kok. Nah kira-kira kembali lagi Bu Dewi katakan terbukti pengadilan ini harus juga memberikan keadilan kan Bu ya.
Itu tadi menjawab pertanyaan. Kepastian Ya, hukum ya, dengan keadilan bisa ya. terjadi bareng nggak? Seperti itu udah nggak sama, Pak. Ya, mohon maaf Pak ini Rasono, beliau. saya tambah lagi biar selesai pertanyaannya nih Pak. Gitu Oh dari ya, Pak jadi Pandi. tolong ya Pak Pandi, kalau di Iya, gugatan tidak usah membayar, langsung masuk saja. Tadi yang pertama dari Bu Dewi kan udah bener lah, udah ya cukup Pak, ya. cukup Pak. Ya, Kalau nanti yang banding, harusnya bayar menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak, tapi sebetulnya KUP-nya sudah tidak harus membayar. ya Pak. Tapi kalau Pertanyaan berikutnya dikaitkan, nih Pak, mohon izin ya, Pak. kalau ya Iya. oke silakan. Kalau tadi kayaknya menarik nih Pak, masalah bayar nggak membayar ini pasti ada udang di balik bakwan Pak biasanya. Kalau tadi banding nggak perlu bayar Pak karena nggak setuju. Sanksinya apa Pak kalau sampai kalah nih Pak di pengadilan pajak gitu loh Pak. Nah itu yang pertama Pak. Terus kalau yang gugatan yang tadi juga mengajukan, nah, lucu ya, lagi. kalau kalah ada sanksinya apa Pak? Nah ini Pak biasanya Pak, gimana Pak? Nah ini mungkin Bu Dewi yang sudah melakukan penelitian panjang lebar ya, itu memang menjadi pertanyaan. Pertanyaan bagus nih. Kenapa sih kalau banding harus bayar? Ini yang di undang-undang loh ya. Sejak awal gugatan tidak harus bayar dulu, Pak. Nah, karena kemudian menurut saya nih, mayoritas yang diatur di dalam pengadilan pajak itu tentang pajak terutang, identik dengan keberatan dan banding. Kemudian kalau yang gugatan itu kelihatannya kayak tempelan gitu. Walaupun banyak kejadian tetapi jauh dari terkaitan dengan jumlah hutang pajak. Walaupun sekarang di tahun 2007 SKP pun bisa digugat kan. Nah, nggak tahu dulu sejarahnya itu bagaimana Undang-Undang Pengadilan Pajak itu. Kalau Bapak kan pertanyaannya ya, kalau gugatan, kalau keberatan, kalau banding kalah kena sanksi. Gugatan kalah tidak kena sanksi, Pak. Itu Bapak Ibu. Jadi tadi awal tidak harus bayar. Ini kita bicara gugatan. Tidak harus bayar. Kalau kalah pun tidak kena sanksi. Nah, ya kan? Nah, makanya dengan Undang-Undang KUP tahun 2007, SKP pun bisa digugat. Hakimnya pun jadi kepanasan. Duh, ngapain kepanasan? Saya bilang. Memang undang-undangnya mengatakan gitu kok. Justru cari Pak, keadilan Pak ya. Saya tidak malu ya mengatakan. Bahkan banyak pendapat hakim yang mengatakan pasal 36 yang terkait dengan SKP yang bisa digugat itu banyak hakim yang menolak. Lu kok lucu hakim kok nolak. Betul nggak Bu? Karena pertanyaannya kayak Pak Agus, apa bedanya dengan banding? Loh gimana? Undang-undang udah mengatakan begitu kok. Betul nggak? Sehingga dengan dalih menjadi problem. Hal yang seperti itu dilakukan itu banyak sekali di TDT, Pak. Apapun SKP harus lewat keberatan dan banding. Undang-undang aja mengatakan, jika Anda sudah tidak seperti itu, Anda bisa langsung gugat. Terus mungkin Ibu yang bisa ngomentarin, apa harusnya? Memang kalau kita tanya, apa bedanya tadi dari awal, sejak awal sebetulnya? Banding harus bayar dulu 50% segala macam. Gugatan tidak ada, banding kena sanksi, gugatan nanti tidak kena sanksi. Nah sekarang dibuka lagi kerannya, SKP pun Anda boleh banding. Loh kenapa kita harus menolak? Itu hak wajib pajak. Fungsi lembaga hanya tadi memberikan kepastian hukum dan keadilan sekaligus kalau bisa. Bahwa undang-undangnya membolehkan ya harus diberi sepanjang memenuhi syarat. Gimana? Itu saya. Menarik ya Bapak Ibu. Betul nggak? Saya mau tanya lagi tapi takut habis nanti Pak maksudnya yang lain aja ya. Iya, misalkan wah ini bisa jadi. Boleh nambah sedikit. Gimana Bu? Silakan Bu. Tadi menarik sebenarnya ini ya diskusi ini. Begini, ketika banding itu jelas di Undang-Undang KUP yang tahun 2007 itu dikatakan di pasal 25 bahwa keberatan hanya diajukan terhadap 4 hal kan, SKP, kurang bayar tambahan, nihil, lebih bayar, dan pemotongan oleh pihak ketiga. Kemudian kalau tidak selesai di surat keberatan itu boleh banding kan, itu pasal 27 Pak kan seperti itu. Iya, betul. Kemudian memang isi Undang-Undang KUP itu bersandingan dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, ketika mau banding, orang-orang berpikir, bacanya hanya Undang-Undang Pengadilan Pajak. Jadi mikir itu harus bayar kan?
Ya. Undang-undang KUP sudah dilepas. Hanya nanti Ya. kalau dia harus bayar 100% kan seperti itu ya. Ya, Itu. tetap Ya. itu ya. Itu yang Tetap, pertama. ya. Kemudian itu juga banding dan gugatan itu beda. Banding itu hanya untuk ngurus tadi surat keberatan tadi ya, ada jalur soalnya. Kalau gugatan itu kalau wajib pajak itu nerima misalnya surat paksa kan gitu ya, surat tagihan pajak. Pokoknya yang tidak tercover di dalam pasal 25 Undang-Undang oleh gugatan itu kan karena negara memberikan keadilannya buat wajib pajak. Kemudian hubungan antara bayar dengan tidak bayar itu sebenarnya gini. Ketika Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan harus bayar, kemudian diubah di Undang-Undang KUP, itu ada prinsip di dalam hukum itu bahwa aturan yang terbaru menyampingkan yang lama. Posterior derogat lex a priori. Begitu ya. Gitu di situ baca. Jadi apa ya, urusan perpajakan itu tidak hanya bisa satu undang-undang pajak yang dipegang dalam penyelesaian sengketa. Jadi bukan hanya di Undang-Undang Pengadilan Pajaknya. Nah, tapi harus di undang-undang yang lain. Nah, di Undang-Undang Pengadilan Pajak memang ada hukum acaranya. Beda misalnya dengan hukum acara pidana. Ya, kalau untuk pidananya baca aja KUHP-nya. Untuk KUHP-nya kan seperti itu. Kemudian ada tipikor, baca lagi di situ. Nah, itu kalau pajak itu tidak. Jadi kait berkait gitu ya. Ini berkait dengan ini. Belum lagi sekarang ini ada Undang-Undang HPP. Itu pun harus Iya, masuk lagi. Ya. Jadi ada unik. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja juga harus dipertimbangkan lagi. Menariknya Bapak Ibu ya. Ini saya tambahin lagi Bu Dewi. Yang lebih parah lagi, Peskus ini tidak berbicara undang-undang saja. SE Dirjen pun dijadikan norma. Nah, ini mau saya tanyakan juga nih Pak, tapi nanti lama kita diskusi. SE. Edaran saja. Ini menarik nih Bapak Ibu ya. Memang apa namanya, ada keberatan Bapak Ibu ya, yang ada upaya hukumnya namanya banding gitu ya. Kemudian ada keberatan kecil namanya gitu ya, yaitu pembatalan atas SKP gitu ya. Tapi upaya hukumnya bisanya gugatan, tetapi mungkin tidak ada upaya hukum lebih lanjut gitu ya. Kalau banding diputus bisa PK gitu ya. Nah, kalau gugatan tentunya kan tidak bisa mengajukan peninjauan kembali. Sepertinya kurang lebih seperti itu. Bukan Mbak. Mana, gugatan Pak? Pun bisa di PK, Pak. Bisa PK juga, Pak ya. Wah, ini menarik lagi itu, Pak. Apa bedanya kalau pengadilan gitu pajak bisa di PK, Pak. Semua putusan pengadilan pajak sampai-sampai Pak yang putusannya TDD pun bisa di PK. Bisa, Pak. Ini memang nah, ini supaya Bapak tahu ya, ini contoh ya. Ini ngembang dikit tapi biar tahu aja lah, pengetahuan umum. Tadi saya berbicara pemeriksaan formal. Simpulan kami adalah TDD. Misalkan gitu putusannya. Betul, Pak. Nah, tadi tidak sempat kita bahas karena ada problem di waktu, Pak. Yang itu tanggal terima, tanggal kirim, Ibu pernah baca? Pasal 1 butir 11, pasal 1, 11, 12 KUP Undang-Undang Pengadilan Pajak tahun 2002. Nggak tahu apapun sejarahnya. KUP tahun 2007 ngutip itu, Pak. Tanggal kirim dengan tanggal terima, redaksinya seperti itu. Dan ini sampai detik ini tetap jadi persoalan. Sampai detik ini, karena DJP mengatakan berdasarkan definisi-definisi itu disebutkan tanggal terima adalah sama dengan tanggal kirim. Pernah dengar kan itu, Bu? Padahal undang-undang itu tidak pernah salah. Kalau kita berbicara jernih dan objektif. Definisinya jelas kok. Pengiriman surat itu bisa melalui 3, kirim langsung, faksimili, dan pos. Orang awam pun tahu kalau dikirim pos hari ini nggak bakalan hari ini nyampe kan. Hanya definisinya yang diperjelaskan. Lebih parah lagi dikutip di KUP. Padahal di Undang-Undang KUP di sana digunakan istilah ada yang diterima, ada sejak dikirim. Bagaimana bisa menerjemahkan batang tubuh KUP itu bisa harus dilaksanakan kalau seperti itu? Kalau di Undang-Undang Pengadilan Pajak, alhamdulillah bunyinya hanya sejak diterima semua, Pak. Clear kan? Mau Anda artikan terima dengan tanggal kirim nggak ada problem. Terserah Anda.
Tapi bagaimana KUP? Wajib pajak dapat mengajukan keberatan 3 bulan sejak SKP dikirim. Mau diartikan apa itu? Pasal 26, Dirjen Pajak harus menerima putusan 12 bulan sejak keberatan diterima. Loh, gimana tuh? Pasal 16, ya, perbaikan harus diberikan 6 bulan sejak permohonan diterima. Pasal 36 juga 6 bulan sejak diterima. Anda katakan, DJP setuju nggak kalau katakan itu sama tanggal dikirim? Prakteknya enggak, Pak, tetap tanggal terima saja. Tapi begitu sidang di pengadilan, nyerang wajib pajak, loh saya ngirim tanggal 1, harusnya dihitung sejak tanggal, bukan tanggal terima pos tanggal 10. Kalau saya hakimnya, putusan Anda mau tak batalin? Gimana? Kembali lagi, di mana keadilannya? Nah, ini cerita seperti itu. Jadi menarik semua Pak. Bapak Ibu ya. Jadi memang harus ada serinya nanti, seri 2 nih harusnya Bapak Ibu ya. Tapi hanya diskusi aja seri 2-nya ya, nggak usah paparan lagi seharusnya ya. Kita hanya diskusi saja. Itu menarik tuh Bapak Ibu.